Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pengantar, sebelum kita lanjutkan kajian kita setelah libur Ramadan, nama lain bulan Syawal dalam kitab adalah bulan Idul Fitri. Jadi serasa masih pantas kalau masih ngucapin selamat ya Pak, karena ketemunya baru sekarang. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum sholiha a'malikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita semuanya, baik puasa atau amal soleh lain di bulan Ramadan. Idul Mubarak. Mudah-mudahan Idul Fitri yang kemarin itu yang penuh dengan keberkahan. Mohon dimaafkan baik lahir ataupun batin. Ja'alana Allah minal 'aidin wa ja'alana Allah minal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali ke Allah dalam kondisi suci dan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum Ramadan kita bahas hadis ke-17 bab ketiga. Ya kayaknya sih sudah lupa ya Pak. Kayaknya seperti itu. Lupa nomornya, apalagi isinya seperti itu. Ya masih alhamdulillah masih dikelompokkan orang beriman, masih mau ngaji. Nah, sekarang hadis ke-18 bab sabar. Salah satu ujian kesabaran orang beriman itu kelompok Khawarij, baik untuk ulamanya ataupun untuk orang awamnya. Tidak sedikit orang awam yang gak teguh, gak sabar, kepicut. Karena ibadahnya orang Khawarij itu luar biasa. Sholatnya lebih rajin, saumnya, baca Qur'annya, seperti itu. Ibadah kesabaran para ulamanya, orang Khawarij menganggap selain kelompoknya kafir. Seperti itu ujian kita umat Islam. Semacam itu. Tapi para ulama sepakat, Bapak Ibu,
bahwa Khawarij ini masih Islam. Ya, sehingga sebelum masuk ke hadisnya, kalau kita nemu ciri-ciri Khawarij, jangan dituduh Khawarij, takut salah. Cukup apa? Jangan ikut-ikutan, hisabnya berat. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya bacakan hadisnya ya Pak. Wa'an Ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, lamma kana yaumu Hunain, ketika hari perang Hunain, para jamaah, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnasan fil qismah. Jadi Rasul itu mengutamakan tadi atas perintah Allah sebagian orang dalam urusan pembagian harta rampasan perang, namanya ghanimah. Seperti itu, tapi atas perintah Allah. Dijelaskan sama Ibnu Mas'ud, Al-Aqra' bin Habis dikasih 100 ekor unta. Uyainah bin Hisan juga dikasih sama 100 ekor unta. Para pimpinan-pimpinan Arab, bangsawan Arab, Rasulullah pun mendahulukan atau mengutamakan mereka dalam pembagian. Jadi karena kemudian ada yang diutamakan, ada yang iri. Disebutkan seorang laki-laki ngomong ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesannya kritis para jamaah. Pertama, kesalahan omongannya, dia bersumpah demi Allah. Yang isi sumpahnya belum tentu benar. Seperti itu, keyakinan sekilas, Pak. Jadi orang Khawarij itu salah satu cirinya ngerasa benar dan yakin orang lain salah. Padahal adabnya kalau sesama muslim ya Pak, punya keyakinan diri benar sesuai ilmu itu wajib. Tapi ngerasa satu-satunya yang benar, yang lain salah, itu masalah. Seperti itu. Perasaannya saking ngerasa benernya, demi Allah pembagian ini nggak adil. Ada indikasi nggak adilnya nggak Pak? Ada. Dia bukan tanpa dalil, yaitu Rasul mengistimewakan beberapa orang. Seperti itu. Tapi pengistimewaan itu kan tidak atas perintah Allah. Harusnya Pak, kalau mikirnya panjang, tidak mikir sekilas. Rasulullah ini utusan Allah, ada ayat Qur'annya, tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali atas perintah wahyu, namanya maksum. Maka yang paling atau yang diantara dosa besar itu apa? Menghukumi Rasulullah zalim. Kalau Rasulnya zalim, pelaku maksiat, lalu siapa lagi yang dipercaya? Seperti itu. Maka Allah
setting Rasulullah itu adil. Seperti itu. Tapi gara-gara pemahaman sekilas mengatakan pembagian ini nggak ada adilnya sama sekali. Berarti mencela siapa, Pak? Rasul, karena yang bagi Rasul. Yang kedua lebih parah lagi. Sepertinya mah nggak nyari ridho Allah. Yang dituduh siapa? Rasulullah. Itu kaitannya dengan iman. Seperti itu, punya keyakinan Rasul nggak nyari ridho Allah, merusak iman itu. Seperti itu para jamaah. Terus kemudian kata Ibnu Mas'ud, itu kan akhlaknya ahlus sunnah ya Pak, sahabat. Tabayun, dilaporkan, nggak langsung percaya. Seperti itu. Maka sebenarnya ini bagaimana? Karena kita punya keyakinan Rasulullah adil. Itu yang mendasari. Dilaporkanlah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah betul Pak Rasul. Bukan karena pribadinya, tapi karena ada orang Islam menyatakan orang yang diutus Allah dianggap tidak adil. Tidak adil itu korupsi lah. Kalau bagian ghanimah saja bisa dikorupsi, apalagi ayat Quran. Nah, kalau ayat Qurannya dikorupsi Rasulullah, Pak, maka tidak ada keimanan terhadap wahyu Allah. Jadi puter-puternya tuh panjang, tapi mikirnya pendek. Itu kesalahan hawa nafsu. Sehingga dalam Islam itu Bapak Ibu dalam menghukumi tidak boleh mikir pendek, Pak. Namanya ajalah terburu-buru. Namanya wahmun, salah paham. Butuh apa? Ijtihad, penelitian. Ya, makanya pewarisnya para nabi itu orang-orang yang punya kapasitas ilmu, namanya ulama. Dia yang punya wewenang nafsiri Quran, nafsiri hadis, karena punya ilmu. Seperti itu, agar tidak jatuh ke dalam pemahaman sekilas, sebagaimana terjadi pada orang Khawarij. Nanti ada cerita lagi di zaman Ali bin Abi Thalib, ada cerita lagi, kasusnya sama, nyalahin tapi dengan pandangan sekilas, bukan hasil ijtihad. Seperti itu. Nah, Rasul marah. Rasul bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dil Allahu wa Rasuluh." Lalu siapa lagi yang bisa dipercaya adil kalau Allah dianggap kurang adil? Padahal sifat Allah itu apa? Al-adil. Kalau utusannya Allah yang melaksanakan sesuatu atas perintah Allah karena utusannya Allah, dianggap kurang adil. Seperti itu. Lalu Rasul bersabda, para jamaah, yarhamullah, semoga Allah merahmati Musa, Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa sering disakiti oleh Bani Israel. Tapi sabar. Rasul yang nyakitin siapa? Orang Khawarij, dari kelompoknya sendiri, umat Islam, bukan dari orang kafir. Nyakitinnya apa? Kurang percaya
atas aturan Allah. Seperti itu, lewat salah paham para jemaah. Nah, makanya definisi khawarij itu ya Pak, kaumun, sekelompok orang, asobathum fitnah, yang kena godaan kehidupan. Ya, mereka buta, mereka tuli, ya Pak, buta terhadap kebenaran. Lalu mereka disibukkan dengan merangi orang Islam. Makanya tadi saya ceritakan ya, bahwa ciri khawarij itu gampang mengkafirkan saudara yang tidak cocok. Sibuknya dengan sibuk urusan saudaranya yang sesama Islam. Padahal wilayah perbedaan pendapat. Di situ sudah kayak gitu, yang tidak cocok dianggap kafir orang Islamnya. Makanya bahasanya wayastahilluna dima'ahum, darahnya halal. Wah, itu tuh sudah keluar dari Islam. Seperti itu. Darahnya, kalau murtad kan darahnya halal. Itu ciri khawarij. Seperti itu, disibukkan dengan mengkafirkan umat Islam. Padahal hadis Nabi mengatakan man qala li akhihil muslim kafir faqad ba'a ila ahadihim. Siapa yang menuduh saudara Islamnya sudah keluar dari Islam, maka yang kafir salah satu. Seperti itu, sehingga pengkafiran terhadap umat Islam butuh burhan, tidak hanya butuh dalil. Burhan itu apa? Dalil jelas. Nyatanya yang dikafirin, Pak, ketika debat bareng, menang nggak debatnya? Enggak sama sekali. Ini ngerasa menang, ini ngerasa menang. Seperti itu para jamaah. Li'annahum fi nazarihim kuffar. Karena lawan kelompoknya ini bagi orang Khawarij dianggap sebagai apa? Kafir, sehingga darahnya halal. Seperti itu. Wahum fil asal kanu fi sofi aliyin radhiyallahu anhu. Ya, asal usulnya awalnya mereka kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ketika perang lawan Muawiyah, Muawiyahnya minta apa? Tahkim. Udah kita lewat pengadilan aja Ali, jangan perang. Secara syariat Islam, kalau orang yang memberontak terhadap negara terus minta damai atau lari, itu nggak boleh diperangi, karena dia masih Islam. Namanya bughod. Saya ulangi ya Pak, kalau orang Islam sama orang Islam perang. Kalau lawan orang kafir, lari pun masih dikejar boleh, karena jihad. Seperti itu. Tapi kalau yang misalnya ada orang memberontak pemerintah yang sah, seperti itu. Kalau bahasa kita kan makar namanya. Kalau dalam bahasa syariah bughod namanya. Seperti itu. Terus dia kabur lari, itu pihak yang pemerintah tidak boleh ngejar secara hukum syar'i, karena sama-sama Islam. Masih diharapkan tobatnya, apalagi ngajak damai. Maka damainya wajib diterima, namanya islah. Seperti itu. Tapi orang Khawarij
nganggep Ali lari dari medan perang karena nganggepnya jihad, Pak. Nah, berarti kan salah paham. Pertanyaannya para jamaah, yang kelompok Khawarij Muawiyahnya yang berontak kepada Ali, ataukah yang tidak jadinya kelompok Alinya? Kelompok yang tadinya ikut Ali. Sehingga poin penting dalam kelompok Khawarij itu bukan bertentangan dengan pemimpin yang sahnya, tapi mengkafirkan umat Islam. Sehingga dia jadi ujian buat umat Islam. Kenapa? Karena orang awam banyak yang kepincut dalam hadis itu ibadahnya lebih luar biasa. Seperti itu. Dan bagi orang awam kesannya logis sesuai aturan Islam. Contoh misalnya di zaman Ali seperti itu. Kenapa orang kafir orang Khawarij menyalahkan Ali bin Abi Thalib? Karena ada hadis salah satu dosa besar itu lari dari medan jihad. Ini lagi jihad mau menang mundur. Mau damai. Padahal itu salah paham. Betul, lari dari medan perang itu dosa besar. Kalau lawannya kafir harbi, ini lawannya umat Islam. Seperti itu. Di zaman Rasul kelihatan mata Rasul kurang adil. Seperti itu. Tapi nyatanya kan itu ujian dari Allah. Seperti itu, walaupun kelihatan kurang adil, kalau itu perintah Allah wajib samaan wajib nurut. Kitanya aja yang salah paham. Itu yang dibangun di umat Islam. Seperti itu. Tapi kesannya secara logika benar sekilas. Nah, akhirnya memunculkan rasa benar. Makanya orang-orang Khawarij ngomong ke Ali pada zaman lima tahkum wa anta ala haq. Kenapa mundur? Kenapa mau damai? Kan yang bener antum. Seperti harusnya diperangi sampai selesai. Seperti itu. Maka jawabannya Ali kan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kelihatannya aja benar, tapi hakikatnya kamu salah. Nggak cocok, misah. Seperti itu para jamaah. Ciri Khawarij ya Pak, yahtiruna ibadatal muslimin. Seperti itu, merendahkan ibadah orang Islam yang itu mau bermasalah, sesat. Seperti itu, mau sholat, mau puasa, kenapa? Melandasi hanya saya yang paling benar. Seperti itu para jamaah. Nah, salah satu penyebab lainnya Pak, baca Qur'annya cuma sampai lidah. Seperti itu, tapi kurang paham. Maham itu pakai akal, pakai hati. Makanya ilmu baca ada ilmunya, namanya tajwid. Ilmu memahami ada ilmunya, namanya usulul fiqh. Seperti itu. Kalau tafsirnya tidak sesuai ilmunya, ya bermasalah hasil tafsirnya. Kalau bacaannya tidak pakai tajwid, ya bacaannya bermasalah.
Walaupun kalau dipikir-pikir kadang logika dasar ya Pak, kesannya benar. Contoh misalnya di bab bacaan para jamaah. Kalau nun berharokat sukun dibaca apa Pak? An kan. Kalau sebelumnya ba ya, atau sebelumnya hamzah ya, hamzah fathah nun sukun dibacanya apa? An. Seperti itu. Terus kemudian depannya ada ta, maka kalau digabungkan dibaca apa? Anta. Terus ada yang baca Quran bilangnya bukan anta, tapi anta. Loh kok disamar-samarin nunnya? Di mana-mana kalau nun sukun ya dibaca en, bukan disamarin menjadi eng. Seperti itu. Nah itu kan secara logika kayaknya benar, tapi aslinya salah. Semacam itu. Kenapa? Karena dalam membaca itu Allah bikin ilmunya, namanya tajwid. Seperti itu. Lewat riwayat. Memahami juga kadang kayak gitu para jamaah. Seperti itu. Dan terjadi kan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah paham. Bahkan Allah kasih contoh kadang salah paham itu di kalangan para sahabat sendiri yang bahasa Arabnya bagus, orang Arab asli kan, dan generasi terbaik. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu bab puasa, Pak. Ini contoh salah paham saja. Tapi kan sahabat ketika kemudian dikoreksi langsung terima. Bukan kekeh seperti itu. Bukan ngerasa benar. Jadi ada ayat Quran Bapak Ibu yang bunyinya Pak wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Minal fajrnya belum turun tuh, baru titik sampai situ. Kata Allah, kamu silahkan makan, silahkan minum, seperti itu, sampai terlihat jelas perbedaan antara benang putih dari benang hitam. Apa yang dilakukan sahabat, Pak? Ngikat kakinya pakai benang. Satu benang putih, satu benang hitam. Karena perintah zohir nasnya sampai terlihat jelas benang putih dari benang hitam. Seperti itu. Jadi sambil makan tuh sambil ngeliatin kaki itu Pak. Benang putihnya kelihatan, tapi yang hitamnya masih samar-samar, masih makan. Sampai jelas tuh, ini putih, ini hitam, baru berhenti makan sahur. Bulan Ramadan. Sama Allah dibilangin salah kamu. Itu bukan makna zohir, tapi majas. Benang hitam itu gelapnya malam, benang putih itu fajar. Maka turunlah ayat minal fajri untuk mengoreksi pemahaman sahabat. Sahabat loh. Seperti itu. Pelajarannya apa? Namanya pemahaman orang bisa salah. Seperti itu. Karena bisa salah, maka punyalah toleransi apabila berbeda. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian ya kalau ada masalah-masalah ini bab perbedaan pendapat, bukan bab khawarij. Tapi kalau meningkat tinggi bisa jadi khawarij. Seperti itu. Misalnya ada ulama bilang hukum ini haram. Seperti itu. Yang nggak usah disalah-salahin. Tinggal bilang, kalau saya mah nggak ikut yang haram, ikutnya yang
halal, ada lagi ulamanya yang ini. Kan ikut ulama nggak wajib, Pak. Seperti itu. Ikut ulama nggak wajib itu misalnya gini, ada fatwa itu tidak wajib diikuti. Yang penting ikut pendapat salah satu dari seluruh ulama yang ada. Seperti itu. Saya kasih contoh misalnya kemarin Lebaran kan beda di negeri kita. Ini contoh saja. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Terus ada yang ngomong wajib ikut pemerintah. Misalnya. Salah nggak ngomong wajib ikut pemerintah, Pak? Benar. Tidak ada yang salah. Makanya nggak perlu diprotes, tinggal dijawab saja. Wajib itu menurut kamu dan para ulama yang cocok dengan kamu. Saya ikutnya ulama yang ini, yang boleh beda dengan pemerintah karena ijtihadnya ini kan sama saya, Pak, sebenarnya. Jadi tidak mesti Bapak Ibu tidak boleh bilang haram. Ya haram nggak apa. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Tinggal kita yakin yang mana. Seperti itu. Terus yang bilang haram, menurut saya haram. Kalau ada yang bilang halal, ya beda pendapat, gak apa-apa. Bukan tidak boleh bilang haram, karena isinya hukum Islam kalau nggak haram ya halal. Jangan bilang haram terus bilangnya halal semua. Kan semacam itu. Misalnya hukum rokok, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh misalnya ya. Terus kemudian nggak boleh bilang haram. Orang ada dalilnya, masalahnya tinggal bilang ya haram menurut ulama antum, ulama saya makruh, saya pilih yang makruh, kan sebenarnya selesai. Seperti itu. Wah, yang bilang makruh sesat, baru masalah juga. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali lagi ya Pak, orang Khawarij baca Qur'annya apa? Masya Allah, seperti itu. Tapi tidak berusaha memahami Al-Quran dengan akal dan hati mereka. Mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka baca dari Al-Quran. Makanya di hadisnya Qurannya cuma sampai tenggorokan. Seperti itu. Makhraj paling bawah itu huruf apa? Ha sama hamzah. A, ha. Dalam ilmu tajwid namanya aqsal halqi. Tenggorokan paling bawah. Ya udah, mentok di tenggorokan itu berarti mentok dibaca. Semacam itu. Tapi tidak memahami Al-Quran. Sehingga ini agak ngeri-ngeri ya Pak. Karena kemudian nggak paham Al-Quran, dasarnya apa? Terjemah. Kalau nggak ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti bahasa Arab, ya cuman modal akal, bukan ilmu. Makanya ada hadis larangan memahami Quran lewat akal murni, harus pakai ilmu. Seperti itu. Dulu mungkin saya pernah cerita ya Pak, Umar itu sering reunian di Riyadhus Shalihin ada nanti seperti itu. Reunian sama masyayikh Badar para jemaah. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar itu ya Pak, itu sering ngumpul-ngumpul tuh yang masih hidup, udah sepuh-sepuh kan. Kalau reunian ngumpul-ngumpul, undang yang ceramah. Seperti itu. Satu ketika pas reunian,
yang ceramah masih muda, Pak. Padahal yang hadir sudah sepuh-sepuh tuh, sahabat senior. Siapa yang ceramah? Ibnu Abbas. Seperti kata Umar, ini saya perkenalkan Ibnu Abbas. Ya sahabat juga kenal. Ibnu Abbas itu kan yang didoain Rasul dia sebagai orang yang paham tafsir, ulama seperti itu. Cuman kan namanya masih muda ya Pak, manusia biasa. Kata Abdurrahman bin Auf, Umar ini mah cucu saya gitu. Kok yang nasehatin saya sekelas cucu? Saya juga bisa datengin cucu saya kalau sekadar ceramah. Ibnu Abbasnya dengar Pak sama Umar, ya sudah gini saja kalau nggak percaya sama Ibnu Abbas. Saya tanya ke kalian semua, apa tafsiran surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, seperti itu. Ya sebagai orang Arab nafsirinya gampang Pak. Oh, bisa ya. Sedikit lagi. Kata kata para sahabat yang hadir, kalau Islam menang perang seperti itu, terus orang berbondong-bondong masuk Islam, maka ada 3 amalan: tasbih, tahmid, tasabbih bihamdi rabbika, sama istighfar. Terus kata Umar, Ibnu Abbas, Abdullah, salah apa benar? Jawab Ibnu Abbas, apa Pak? Salah. Bukan salah terjemahnya, tapi salah paham. Dijelasin sama, atau ditanya sama Ibnu Abbas, Umar, benernya apa Ibnu Abbas? Dijawab sama Ibnu Abbas, ini zikiran buat orang 60 tahun ke atas. Jadi surah kan jauh tuh Pak mikirnya. Surah An-Nasr itu malaikat Jibril kasih kabar ke Rasul, dicicip sama Ibnu Abbas. Muhammad, ini ayat turun pas perang Hunain tuh Pak. Akhir-akhir 2-3 tahun lah sebelum ini, sebelum apa? Hunain apa? Ini ya, lupa saya namanya. Pokoknya 2-3 tahun sebelum Rasul wafat, umur 60-an. Malaikat Jibril datang, kata Ibnu Abbas, ngabarin Muhammad Islamnya sudah sempurna, orang sudah bondong-bondong masuk Islam, banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak tasbih ya, banyak-banyak tahmid. Maka Rasul baca doa yang dibaca saat ruku sujud juga, seperti dia apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dan ruku sujudnya juga diganti doanya. Tadinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, diganti. Kenapa? Kurang istighfar. Baru ada tasbih sama tahmid. Seperti itu. Kenapa? Ngajarin ke umatnya. Orang kalau 60 tahun itu sudah tidak ada uzur untuk jadi ahli maksiat. Kalau 40 tahun kan ada ayat Qur'annya, yaitu masa perubahan ya. Tapi kalau 60 tahun masih jadi ahli maksiat, wah itu bahaya, itu sudah nggak ada uzur. Seperti itu. Tamunya udah banyak para jemaah 60 tahun. Kerja juga sudah tidak produktif, lalu masih mikirin maksiat saja, mau sampai kapan itu? Sehingga disuruh-suruh banyak baca tasbih, tahmid, sama istighfar, zikir di umur 60 tahun. Apa jawab Umar bin Khattab? Saya juga tahunya dari Rasul, benernya itu, mereka salah. Sebenarnya problemnya memahami Quran tidak lewat jalur ilmu, tapi lewat jalur teks saja tuh Pak.
Seperti itu, sehingga terjemahnya tidak salah, tapi tafsirnya, pahamnya yang bermasalah. Seperti itu para jamaah. Makanya kemudian kadang ayat-ayat yang aslinya buat orang kafir ditunjukkan ke siapa? Orang Islam. Maka dikafirkanlah orang Islam. Itu ciri Khawarij. Tapi nuduh Khawarij jangan ya Pak. Semua kelompok itu tuh kayaknya jangan. Seperti itu. Cuman ini saja, kalau lihat ada kelompok yang kemudian ajarannya cuma merendahkan umat Islam yang berbeda, sebaiknya jangan ikut, takut Khawarij beneran. Walaupun tapi ibadahnya keren, gak masalah. Seperti itu, karena dia punya masalah, dia apa? Ngerasa benar sendiri. Baik, itu saja para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.